Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Widya. Kali ini Bu Widya akan memaparkan materi mengenai sumber daya usaha pengolahan makanan internasional, prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Yang pertama mengenai faktor produksi. Jadi faktor produksi apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama yaitu faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat faktor produksi kewirausahaan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama faktor produksi alam. Faktor produksi alam yaitu segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Dalam hal ini lebih kepada bahan bakunya. Nah, jenisnya ini ada 4. Yang pertama air. Air digunakan untuk produksi, digunakan untuk bahan baku ya. Lalu ada tanah, digunakan sebagai lokasi usaha, tempat produksi maupun tempat berjualan. Ada iklim dan udara, dan terakhir tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, yaitu segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi. Nah, jasmani itu seperti apa? Nah, jasmani ini tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan fisik atau tenaganya. Terbagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang sudah memperoleh pendidikan, seperti misal koki sudah mendapatkan pendidikan di SMK atau bangku kuliah. Kalau terlatih itu ada pelatihannya atau biasa disebut diklat. Dan tidak terdidik yaitu tidak perlu pendidikan dan pelatihan, seperti cleaning service, pelayan restoran, itu biasanya tidak membutuhkan pendidikan. Lanjut, tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan intelektual atau lebih ke pikiran yang digunakan, seperti manajer, seperti petugas keuangan, itu lebih ke intelektual yang digunakan. Nah, seperti itu. Selanjutnya faktor produksi modal, yaitu setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi. Nah, sekarang ada beberapa jenis modal. Yang pertama menurut wujudnya, yaitu ada barang modal dan modal uang. Kalau modal barang itu wujudnya berbentuk barang, terlihat seperti alat-alat. Terus modal uang berarti berupa uang. Menurut fungsinya ada modal perorangan dan modal masyarakat. Kalau modal perorangan berarti dari satu orang, sedangkan modal masyarakat itu himpunan dana dari masyarakat. Menurut sifatnya ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yaitu modal yang dikeluarkan secara tetap, seperti penyusutan alat, sewa, itu modal tetap. Terus modal lancar yaitu setiap bulan itu berubah-ubah, seperti untuk bahan baku, seperti listrik. Terus menurut bentuknya ada modal nyata dan modal tidak nyata. Kalau modal nyata berarti terlihat seperti alat, bahan, uang, itu modal nyata. Kalau modal tidak nyata berarti tidak terlihat, seperti saham, obligasi, itu termasuk modal tidak nyata. Yang terakhir menurut sumber modal ada modal sendiri dan modal pinjaman. Kalau modal sendiri berarti uang dikeluarkan sendiri, pemilik usaha yang mengeluarkan uang, sedangkan modal pinjaman berarti berupa pinjaman baik di bank maupun orang lain. Yang keempat ada faktor produksi kewirausahaan, yaitu faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam faktor produksi kewirausahaan. Yang pertama keahlian wirausaha, dan yang kedua hal yang diperlukan dalam berwirausaha. Nah, yang pertama keahlian yang harus dimiliki yaitu keahlian memimpin atau managerial skill. Jadi seorang pengusaha itu dapat memimpin bawahannya, baik karyawannya maupun bawahan-bawahan yang ada di bawah pemilik. Yang kedua, keahlian teknologi, yaitu technological skill. Berarti
wirausaha di sini mampu menguasai faktor produksi atau step by stepnya dan juga IT tentunya. Yang ketiga, keahlian organisasi atau organization skill. Di sini wirausahawan harus bisa merencanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Jadi keahlian memimpin contohnya mampu memberikan contoh ya. Lalu hal yang dilakukan dalam berwirausaha, yang pertama membuat program kerja atau di perencanaan supaya lebih terarah. Yang kedua, mengadakan pengorganisasian atau pengaturan karyawannya, pengaturan produksi, jadi semuanya sudah terorganisasi supaya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, melakukan pengawasan ketat, harus diawasi supaya pengendalian mutu tetap terjaga walaupun misal wirausahawan tidak di situ, tapi harus tetap mengawasi. Yang keempat, memberikan jaminan kesejahteraan terhadap karyawan supaya karyawan bisa memiliki etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan dalam pengolahan makanan internasional atau 6M. Yang pertama, man, money, material, machine, method, market. Ini dari kelas 10 sudah kalian pelajari. Man itu tenaga kerja, money itu uang, material itu bahan baku, margin yaitu alat, metode yaitu cara kerja, market adalah pasar. Selanjutnya, faktor-faktor sumber daya pendukung keberhasilan usaha pengolahan makanan internasional. Yang pertama, faktor manusia atau faktor utama pencapai keberhasilan usaha. Karena yang pertama yaitu adanya manusia untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, faktor keuangan atau faktor penunjang keberhasilan usaha. Setelah ada manusianya, berarti dibutuhkan uang atau modal untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga, faktor organisasi, yaitu faktor yang mengatur tenaga kerja seperti tadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Yang keempat, faktor perencanaan atau bermanfaat sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Karena sudah ada rencana, berarti kita step by stepnya itu sudah memahami, jadi bisa diawasi dan dikendalikan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Yang kelima, faktor pengatur usaha meliputi penyusunan uraian tugas pokok, struktur organisasi, jadwal kerjanya, rencana kerjanya seperti apa, tata laksananya mau seperti apa, tenaga kerjanya itu berapa, tenaga kerjanya itu apa saja yang dikerjakan, dan insentif. Insentif itu adalah honor atau gaji karyawan. Yang keenam, faktor pemasaran meliputi kondisi pemasaran, daya serap pasar, dan program pemasaran. Yang ketujuh, faktor administrasi meliputi dokumentasi dan pembukuan usaha. Ini kalau administrasi berarti berhubungan dengan pengadministrasian atau dokumen-dokumen yang dibuat apa saja. Nah, sekian yang dapat Bu Widya sampaikan. Untuk kali ini sumber daya itu materinya cukup sedikit. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.